Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah di tempat ini. Kemudian sekaligus ada pelayanan peneguhan CD atau pengakuan percaya untuk saudara terkasih kita Agung. Mari bersama-sama kita membuka satu kebenaran firman Allah yang saya ambil dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Roma pasal 10 ayat 4 sampai yang ke-13 menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan baca ayat 4, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan membaca ayat 5. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-13. Nanti ayat 13 kita baca bersama-sama. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sama-sama. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Satu bagian dari Injil Matius pasal yang ke-7. Kita buka bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Saya baca ayat 21, Bapak Ibu Saudara baca ayat 22 dan 23, nanti kita akan baca bersama-sama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sama-sama. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bicara soal pengakuan percaya atau seringkali disebut dengan yang namanya credo atau confession of faith dari seseorang. Nah, ada satu kisah ketika seorang pembimbing di salah satu asrama. Lalu di satu asrama itu kehilanganlah satu barang milik dari seorang anak asrama. Maka seorang pembimbing anak asrama ini mengumpulkan semua anak asrama. Ada barang dari teman kalian yang hilang. Siapa kalian yang mengambilnya? Tidak satu pun dari anak-anak asrama yang pada waktu itu bertempat tinggal di situ mengaku, saya yang mengambil barang teman saya ini. Karena tidak ada yang mengaku, maka seorang pembimbing asrama ini
berkata kepada seluruh anak serama, karena tidak ada satupun dari antara kalian yang mengaku, maka semua anak asrama ini akan dihukum. Tidak terkecuali, entah dia bersalah atau tidak bersalah, entah dia mengambil atau tidak mengambil, kalian semua akan dihukum. Semua pada bingung. Wah, saya nggak mau, saya nggak terima, saya nggak merasa mengambil. Saling komplain satu dengan yang lain. Tetapi terus menerus pembimbing asrama ini coba mengaku dengan jujur siapa yang mengambil barang temanmu. Sampai pada titik terakhir ibu asrama pun hilang kesabarannya. Udah, karena kalian tidak mengaku maka kalian semua dihukum. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengakuan seorang percaya, pengakuan seorang anak Tuhan, pengakuan seorang Kristen bukan pengakuan karena kita orang benar, bukan pengakuan karena kita orang saleh, bukan pengakuan karena kita orang baik. Karena siapakah manusia yang mau dan mampu mengakui bahwa Allah dalam Kristus Yesus adalah Tuhan? Bukankah semua manusia telah berdosa? Bukankah manusia semua adalah jahat? Bukankah semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah? Tidak ada seorang pun dari antara mereka yang benar, kata Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal yang ketiga. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bibir mereka tidak memuliakan Allah, hidup mereka pun demikian. Kalau begitu, siapa yang mampu mengaku percaya kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup ini? Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca merenungkan apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, maka kita serta-merta mengingat dan melihat bahwa Paulus membandingkan atau mengutip dari apa yang ada dalam kitab Perjanjian Lama. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukan akan hidup karenanya. Pertanyaannya, siapakah dari antara orang-orang yang menerima hukum Taurat secara khusus? Israel pada waktu itu, mereka mampu melakukannya. Adakah dari antara mereka satu saja di antara orang Israel itu mampu melakukan hukum Taurat? Bukankah pemeliharaan sempurna yang dari Allah itu nyata atas mereka? Bimbingan Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Tatkala mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang Allah janjikan, Allah menyatakan kasih yang luar biasa. Bukan saja di siang hari, tapi di malam hari pun Allah membimbing mereka. Allah menolong mereka. Allah menuntun mereka. Adakah mereka setia kepada Allah? Adakah mereka mampu melakukan segala sesuatu yang Allah perintahkan terhadap mereka? Gagal. Bangsa Israel, umat kepunyaan Allah pada waktu itu, sebagai penerima hukum Taurat yang diberikan oleh Allah, mereka gagal. Gagal. Tidak sedikit dari mereka dibinasakan oleh Allah karena ketidaksetiaan mereka, karena kejahatan mereka, karena keberdosaan mereka. Oleh sebab itu, yang seharusnya kalau saja mereka mampu melakukan hukum yang Allah berikan itu, hukum Taurat itu, bukankah hukum itu nanti menuntun mereka ke dalam satu kehidupan yang benar, ke dalam satu kehidupan yang berkenan kepada Allah? Tapi tak mampu orang melakukannya. Barang siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ternyata tidak ada manusia yang pada waktu itu mampu melakukan hukum Taurat yang Allah berikan hingga tuntas. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan dalam hatimu siapakah yang akan naik ke sorga.
yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Yesus Kristus naik dari antara orang mati. Tampaknya jemaat di Roma sedang berpikir, ya kalau keselamatan, kehidupan kita karena Kristus Yesus atau di dalam Kristus Yesus, sekarang Kristus telah naik. Siapa yang membawa Kristus turun lagi? Sehingga Kristus itu hidup dekat dengan kita. Kristus itu hidup terus bersama dengan kita. Atau kalau Kristus sudah mati, dia turun ke dalam jurang maut, siapa yang membawa dia dari jurang maut sana? Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman itu tertulis di dalam batin. Firman itu tertulis bukan lagi di loh batu, tetapi di loh hatimu. Sehingga seharusnya dimanapun kamu berada sebagai orang percaya, firman itu terus menerus ada di dalam kehidupan. Firman itu terus menerus hidup di dalam kehidupan. Entah Kristus sudah naik ke surga, maka firman itu tetap tinggal di dalam hidupmu. Itulah yang Paulus katakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia berkata kepada mereka, karena itu dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Dengan hati, dengan mulut orang mengaku dan percaya. Dengan hati orang mengaku, orang percaya, dibenarkan dan dibenarkan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, cukupkah kita hanya mengaku dengan mulut kita, berseru berkata kepada Tuhan bahwa Engkau adalah juru selamat saya yang hidup, bahwa Tuhan aku percaya kepadamu, Tuhan aku menerimamu, Tuhan Engkau adalah Tuhan dan juru selamatku? Apakah cukup dengan satu pengakuan bibir yang mungkin bisa dilihat oleh orang, yang mungkin bisa didengar oleh orang? Bisakah hanya dengan pengakuan bibir saja orang diselamatkan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menarik memang. Ketika di abad-abad pertama, ketika Kristus telah mati, kemudian di zaman para rasul, kekristenan mulai digoncangkan, kekristenan mulai ada pengajaran-pengajaran yang sesat. Sebut sajalah Arius pada waktu itu. Ketika Arius berkata, wah, Yesus Kristus bukan Tuhan. Nah, Yesus Kristus ya manusia biasalah, ya bukan Tuhan misalnya saja, sebut saja begitu. Oleh sebab itu kegoncangan dalam kehidupan kekristenan mulai, wah kalau begitu bagaimana ini? Bagaimana kita menyatukan supaya kita mengenal bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Kristus betul-betul, atau supaya kita sebagai gereja Tuhan mengenal, wah dia adalah pengikut dari kelompok Arius. Maka timbullah atau dilakukanlah konsili-konsili pada waktu itu. Walaupun pada tahun 150-an para rasul-rasul sudah merumuskan akan pengakuan iman rasuli yang mencakup seluruh apa yang tertulis dalam kebenaran firman Allah, mengakui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus adalah Tuhan juru selamat yang hidup, nanti percaya kepada Roh Kudus. Kemudian nanti muncul lagi pengakuan iman yang lain, seperti pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Konstantinopel, pengakuan iman
Kalsedon. Dan pengakuan iman misalnya Athanasius salah satunya untuk mengcounter orang-orang yang mengaku bersama-sama dengan Arius. Sehingga ketika gereja mulai memikirkan, ayo bagaimana kita mempersatukan kembali umat Tuhan, mempersatukan kembali gereja Tuhan, mana yang menjadi pengikut Kristus benar-benar. Maka ketika orang mau dibaptis, ketika orang mau disini, ayo ucapkan pengakuan iman. Coba secara pribadi kamu mengucapkan pengakuan imanmu di hadapan para bapak-bapak gereja dan di hadapan orang-orang percaya pada waktu itu. Kamu mengakui dengan pengakuan yang benar, sesuai dengan misalnya pengakuan iman Rasuli atau pengakuan iman Kalsedon, pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Athanasius. Oh iya, maka gereja menerima dia sebagai anggotanya, gereja menerima dia sebagai jemaatnya. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ingin saya katakan bahwa pengakuan melalui mulut, pengakuan melalui bibir, pengakuan melalui kata-kata tetapi memang penting, tetapi apakah itu satu-satunya yang menjadi satu dasar, menjadi satu landasan bahwa dia sudah menerima Kristus secara pribadi dalam hidupnya? Tentu itu bukan satu-satunya dasar, bukan satu-satunya standar bahwa di mana orang betul-betul hidup dalam Kristus, betul-betul mengakui secara pribadi dalam Kristus. Kenapa? Karena tadi apa yang dikatakan oleh Injil Matius tatkala Yesus mengajarkan kepada mereka pada waktu itu, ketika orang-orang beragama mengakui Tuhan, mereka berpikir bahwa mereka hidup baik, mereka berpikir bahwa mereka mengakui Allah, mereka berpikir bahwa mereka mengakui Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka berpikir kalau demikian, lalu mereka melakukan banyak hal yang bisa dilakukan oleh mereka yang secara fenomena dilihat, berhasil ini pelayan Tuhan ini, berhasil ini hamba Tuhan ini, berhasil ini gereja ini, berhasil ini umat Tuhan ini. Kenapa? Dia berseru kepada nama Tuhan, memberikan penyembuhan. Dia berseru kepada nama Tuhan, memakai nama Tuhan, melayani Tuhan, lalu mengusir setan. Dia berseru dengan nama Tuhan, atas nama Tuhan. Lalu orang mendapat mujizat melaluinya. Apakah cukup dengan pengakuan bibir seperti tadi? Tidak, bukan. Alkitab sendiri memberikan satu jawaban. Tuhan, bukankah kami telah berseru-seru demi nama-Mu? Bukankah kami telah melakukan banyak perkara demi nama-Mu? Bukankah kami melakukan ini dan itu demi nama-Mu? Melakukan mujizat. Kemudian melakukan banyak tanda-tanda. Apa yang dikatakan Yesus kepada mereka dalam pengajarannya terhadap pengajar sesat pada waktu itu? Dengan jelas ia menegaskan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pengakuan percaya tidak sekedar kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, Dia juru selamat. Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Tidak cukup. Gentar iblis ketika melihat Yesus Kristus pada waktu itu. Wahai, Engkau Anak Allah yang hidup, jangan apa-apakan kami. Pengakuan percaya seorang Kristen, pengakuan sejati seorang percaya, dia bukan saja mengaku dengan mulut, tapi bagaimana dia melakukan kebenaran firman itu, bagaimana dia menjadi pelaku dalam hari-hari hidupnya, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Pertanyaannya, apakah yang menjadi kehendak Bapa di surga yang seharusnya saya dan saudara lakukan? Secara khusus bagi saudara kita yang pada hari ini mengaku percaya,
Pengakuan percaya bukan karena saya mau menikah ini. Pengakuan percaya bukan karena saya mau menjadi anggota jemaat di sini. Pengakuan percaya bukan karena saya belum pernah di sini maka saya di sini. Tidak. Pengakuan percaya betul-betul menjadi suatu perenungan pribadi seseorang atas kasih karunia, atas anugerah Allah yang membuat dia tidak mampu untuk menolak lagi, yang membuat dia tidak mampu berdaya untuk berkata tidak terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Karena itu jangan pernah kita mengambil suatu keputusan mengaku percaya hanya karena dipaksa orang. Jangan pernah kita hanya mengambil satu keputusan percaya dan mengaku hanya karena apa? Ya udah, keterpaksaan. Mari kita merenung. Pengakuan percaya betul-betul kesadaran, respon atas iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, respon atas iman yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini, yang olehnya kita mengaku, oh iya ya, luar biasa karya Tuhan, luar biasa perbuatan Tuhan, luar biasa cinta kasih Tuhan yang telah menyelamatkan saya, manusia yang berdosa, yang telah menebus segala pelanggaran saya, yang telah menebus segala dosa saya. Karena itu pertanyaan yang penting bagi saya dan saudara, kalau kita sudah mengaku percaya, bagaimanakah hidup kita? Itulah yang lebih penting. Apa yang dikatakan oleh Paulus ketika ia menasehatkan anak didiknya, seorang bernama Timotius, tatkala Timotius melayani jemaat di Efesus. Tentu ketika kita membaca surat Efesus, banyak hal yang terjadi di sana. Dan Timotius sebagai seorang anak muda yang dikaderkan oleh Paulus, disuruh membimbing, disuruh menuntun, disuruh menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Maka apa yang dihimbaukan, apa yang diperintahkan Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Bagaimana seharusnya hidup orang percaya, bagaimana seharusnya mereka yang menyebut nama Tuhan, menyebut nama Allah. Ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Meterai itu teguh, meterai itu kokoh. Tuhan mengenal siapa kepunyaan, dan hendaklah setiap orang yang menyebut nama Tuhan meninggalkan kejahatan. Itu seharusnya menjadi satu yang sangat penting. Ketika saya dan saudara percaya, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan sekadar pengakuan ucapan bibir, betul-betul menjadi satu kehidupan yang nyata, kehidupan yang aktual di hari-hari hidup kita. Karena itu tidak heran ketika Kristus Yesus dalam pelayanannya di dunia ini, sebelum ia naik ke surga, tatkala ia melakukan segala sesuatu atau segala perkara-perkara yang ajaib atas kehidupan seseorang, memulihkan, menyembuhkan orang yang berdosa, dia berkata kepada mereka, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Inilah start point dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, maka seketika itu juga kita mestinya berpikir dan bertindak bagaimana Kristus bertindak, berpikir dan bertindak bagaimana Tuhan kehendaki, bagaimana Tuhan inginkan. Jangan melakukan dosa lagi, tinggalkan kejahatan. Pengakuan percaya penting bagi saudara.
Jangan pernah kita malu untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah kita berpikir, wah, di gereja saya maulah mengaku Yesus, tapi kalau di tempat pekerjaan saya nggak maulah mengaku Kristus. Wah, di gereja saya mengakulah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, karena memang itu komunitas saya, agama saya di situ, kumpulan saya sebagai orang percaya di situ. Tapi ketika kita jauh dari perkumpulan teman-teman, dari perkumpulan sahabat, dari perkumpulan gereja, dari perkumpulan jemaat, lalu kita malu mengakui Kristus, menyembunyikan diri, supaya apa? Supaya amanlah diterima gitu ya, mungkin diterima di pergaulan, diterima di pekerjaan, aman rasanya gitu ya. Karena nanti kalau saya mengaku Kristus sebagai Tuhan, atau saya mengaku diri sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, mungkin ada yang menolak saya, mungkin ada yang tidak menerima saya, mungkin ada yang menghina saya, mungkin ada yang membunuh saya. Kalau begitu saya tidak mau mengaku Kristus lah di tempat kerja, dimanapun saya itu. Cukup di gereja? Tidak cukup. Apa yang Kristus tekankan kepada orang-orang percaya pada waktu itu sebelum ia naik ke surga, tatkala ia melayani? Mari kita lihat dari Injil Matius. Dia tegaskan. Injil Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-32 dan 33. Injil Matius pasal 10 ayat 32 dan 33. Dalam konteks di mana kehidupan umat-umat Tuhan pada waktu itu mengalami penganiayaan, mengalami penindasan, mengalami kesukaran. Apa yang ditegaskan oleh Yesus kepada mereka yang betul-betul percaya kepada Dia, yang betul-betul hidup mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Saya membaca mulai 31. Sebab itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Ayo, pengakuan percaya kita bukan tatkala kita hidup dalam zona aman kita, ya di gereja saja cukup, di tempat lainnya sembunyikan identitas kita, sembunyikan kekristenan kita, sembunyikan iman percaya kita, simpan. Tidak, jangan sampai. Berterus teranglah akan imanmu, berterus teranglah akan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Kenapa? Karena itu tidak cukup orang mengakui dengan mulutnya, tetapi juga harus dengan hatinya. Sebab apa yang ada dalam hati, itulah yang akan keluar, terpancar dalam kehidupan, dalam perilaku hari-hari hidup kita. Ya, penting mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Sebab dengan demikian orang akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ingat, bukan berseru sekedar berseru melalui ucapan kita, tapi melakukan hari-hari, di hari-hari hidup kita, kebenaran yang Tuhan anugerahkan. Biarlah pengakuan percaya pada hari ini, saudara terkasih kita, saudara agung, menjadi satu perenungan bagi kita semua. Firman Tuhan ini mengingatkan, menyadarkan kita, bagi kita yang sudah mengaku percaya secara pribadi dan diteguhkan dalam sini, diingatkan lagi. Mari kita, bagi kita yang mungkin belum menerima CD, bisa mempersiapkan diri. Iya, betul-betul saya mau secara dalam, saya mau secara sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Ingat,
Bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang memilih kamu. Itu yang ditegaskan oleh Allah. Tidak ada satu manusia yang oleh kondisinya dan bagaimanapun dia, entah karena baik rupanya, entah karena kecakapannya, entah karena kepandaiannya, entah karena kepintarannya, dia mampu mengakui secara pribadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dan melakukan kehendak Bapa itu. Kalau tidak dipanggil oleh Allah, kalau tidak diperkenankan oleh Tuhan. Karena itu tidak ada orang yang terlalu bodoh, tidak ada orang yang terlalu jahat, tidak ada orang yang terlalu papa yang tidak bisa mengaku Tuhan kalau Tuhan beranugerah dalam hidupnya. Dan setiap orang yang diperkenankan oleh Allah untuk mengakui dia tidak punya kekuatan untuk menolak dan berkata tidak terhadap pengakuan itu. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, membimbing kita, menolong kita mengakui Tuhan secara pribadi. Karena pengakuan percaya soal keselamatan bukan soal diwakilkan oleh keluarga, bukan soal diwakilkan oleh orang tua, bukan soal diwakilkan oleh pendeta, bukan soal diwakilkan oleh anak, tetapi personal relationship